tidak lagi prosesi dalam beribadah yang diajarkan oleh Tuhan, yakin mau menjaga dirinya dari tidak berzina, perasa pingin muntah. Orang Yahudi saja yang diatur mulai dari tempat tidurnya sampai dia tidur kembali, masih ada yang melakukan seperti itu. Apalagi Kristen yang tak ada lagi aturan di dalamnya, merasa nggak berzina, rasa ingin muntah. Aturannya lebih tinggi. Aturan apa? Aturan apa? Coba kau tunjukkan kepada saya. Dengarkan kepada saya. Coba kau tunjukkan syarat sah nikah di agamamu. Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ganggu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan para hamba Allah ya, yang tidak cukup seru tapi hanya lucu saja nih gitu. Baik, kamu muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Itu sendiri. Begitu. Pak Juma tumpahkan di sini, ya. Silakan. Kita diskusikan, tidak bisa membantah saya apa yang saya imani dan apa yang saya jelaskan. Karena begitulah yang ditulis di dalam firman Tuhan, dan kami sebagai umat Kristen percaya dengan hal itu. Kamu aja, kami nggak memaksakan apa yang kamu imani dalam keimanan kamu sebagai cukup gantian ya Bang ya. Walaupun sebagai kami Kristen nggak masuk akal ya, begitu. Oke, boleh gantian Bang? Ya silakan. Oke, makasih. Silakan Pak Juma. Iya. Jadi Yesus itu berpesan kepada muridnya, kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus waspada? Karena kalau sudah masuk dalam kesesatan, lingkaran penyesat, maka otak mati, lumpuh saraf-saraf otak kecil dan otak besar, otak kiri kanan itu lumpuh. Sehingga tinggal mulut, tinggal modal mulut ngomong. Otak sudah nggak berfungsi lagi. Tinggal mulut. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh mulut dianggap benar. Karena kuping udah nggak berfungsi, mata udah nggak berfungsi, mulut hanya keluar-keluar aja kayak pantat ayam. Berbicara mengenai Yesus, itu adalah hak milik Bani Yakub. Yesus dalam arti kata Nabi, utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Kristen ini penumpang gelap yang gak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Mereka ini memperlihatkan sisi luar seakan-akan Bani Yakub. Mereka bukan. Mereka lah orang-orang yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Dalilnya di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel. Kenapa Yesus? Hati-hati kidi. Akan ada nanti orang datang bukan Bani Israel. Bukan dari kelompok kita, tapi kemana-mana jual nama Yesus. Kalau dia ngomong toh, ya Nabi bilang Yesus itu Kristus. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Tapi mereka ini bukan pengikutku. Hati-hati, mereka adalah penyesat. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah inilah yang dimaksud Kristen. Yang dimaksud Yesus ini kepada muridnya Bani Israel ini Kristen. Kristen akan kepanasan, akan keluar api keluar dari hidung dan telinganya, bahkan matanya menyala seperti api ketika dibahas ini. Kenapa? Karena ketahuan kalau ternyata mereka inilah serigala yang nyamar domba yang dinubuatkan Yesus itu. Dia akan ngamuk, marah. Enggak, kami pengikut Yesus. Dari mana?
Sampai mereka rela untuk menipu diri mereka dengan mengatakan kami ini adalah Israel, kami ini adalah Yakub, kami ini keturunan Isa, tapi rohani. Itulah kenapa Yesus mewanti-wanti muridnya, jangan sampai kamu kena penyesat itu. Jangan sampai, bertemu pun jangan. Apalagi kau percaya. Karena kalau kau percaya, maka kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi pengikut Kristus. Kalau kau sampai percaya penyesat itu. Nah inilah yang terjadi. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang diminta oleh Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus Yesus. Nah, jadi Kristen-Kristen ini adalah saudara-saudara kita yang dalam keadaan dijerat oleh tipu daya oleh nabinya Kristus. Paulus adalah nabinya Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak Maria, yang datang mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Jadi kalau mereka ngomong itu sombong. Wah, kami ini adalah Yahudi. Yahudi rohani. Yahudi rohani. Tapi mulai dari dia buka mulut sampai dia tutup mulutnya kembali, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, kalau berbicara mengenai kekristenan pasti bohong, pasti dusta. Tengok aja. Kita saksikan ya, teman-teman. Silakan, Anda ngomong, silakan. Kami dengar. Anda mengatakan tadi untuk Bani Israel dan Yesus berkata, waspadalah dengan orang-orang yang datang kepada kita yang bukan dari kaum kita. Ya, waspadalah kepada Kristen, langsung aja ngomong gitu. Maksudnya yang bukan dari ajaran kita, yang bukan dari ajaran Yesus, itu maksudnya. Yang bukan dari golongan dia. Ya, bukan dari ajaran dia, yang tidak mematuhi peraturan, yang membantah apa yang telah diperintahkan Yesus, itu maksudnya di situ. Kami orang Kristen tidak membantah apa yang diajarkan Yesus. Kata siapa? Yang telah ditulis di dalam Alkitab kami mengikuti. Tetapi yang menjadi orang-orang yang penyesat itu yang berkata-kata kami yang benar, nabi kami yang benar, itulah yang nabi-nabi palsu. Itu yang diwaspadai kata Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Nah, bagus. Kami Mesias yang apa? Nah, tetapi kami Kristen tidak demikian. Kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak, kami menolak apa yang dikatakan Yesus, kami melakukan itu. Justru kami yang waspada, yang pengikut Kristus ini, yang datang kepada kami yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, atau yang lebih benar daripada Kristus, ya itu harus kami waspadai itu. Kok jadi kalian? Emang Yesus menasihati kalian? Inilah kalau berbicara Kristen kalau berbicara pasti dusta. Otomatis itu udah mesinnya tuh, pasti mesinnya tuh. Kenapa kejang-kejang kalau saya ngomong? Karena saya Yesus lucu aja. Saya lucu terhadap kalimat saya mengatakan. Kenapa kami mengikuti ajaran setiap orang Kristen berbicara, yang keluar dari mulutnya pasti muntahan kebohongan. Iya, bukan kebohongan. Kebohongan lah. Justru yang sering mengatakan seperti itulah omongan Abang Zuma, mengaku-ngaku paling benar. Itu hati-hati itu. Itu nabi-nabi palsu, tanda-tanda seperti itulah. Saya dianggap nabi juga ternyata. Ya, harus hati-hati seperti yang Abang Zuma ngomong ini. Seperti orang-orang Bang Zuma itu, dia berkata seperti lebih dari malaikat perkataannya, dia paling benar. Hati-hati itu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang apa itu? Nabi palsu. Itu udah gantian. Itu yang dibilang Yesus itu. Nah, silakan. Oke. Nah, tengoklah teman-teman kan. Tidak ada yang keluar dari mulutnya orang Kristen kalau berbicara mengenai agamanya pasti kebohongan. Itu otomatis. Bohongnya di mana, Bang Zuma? Di mana saya bohong? Yesus tidak mengenal Kristen. Laknatullah. Di mana? Di mana Yesus mengenal orang-orang non-Yahudi? Satu aja. Di mana Yesus pernah mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi? Satu orang aja. Udah ada dibilangnya, pergilah dan baptislah mereka. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus. Yesus, anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajar non-Yahudi, itu di mana? Mengajar yang maksudnya mengajar yang mana? Ya, Yesus kan mengajar, dia kan guru. Dia kan guru bagi Bani Israel. Waktu dia masih hidup maksud kamu? Ya emang pernah dia mati? Nggak ada. Yang mati itu orang terkutuk, bukan Yesus.
Ya waktu dia mengajar kan orang di luar orang Yahudi ada juga yang di situ. Siapa ada. tuh? Di mana itu? Di mana itu pernah terjadi? Di mana Yesus pernah mengajar orang non Yahudi? Di mana? Dia Bohong. mengajar itu banyak di 5.000 orang itu banyak orang di situ. Orang Samaria itu Samaria itu Ah. orang Samaria itu bukan orang Yahudi. orang Samaria itu bukan Yahudi lah. Yang di luar Yahudi itu. Bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Bukan. Masa sih? Ya, coba ditengoklah. Perempuan itu yang apa? Yang Enggak, meminta bukan. Saya tanya dulu. Menurut saudara, orang Samaritan atau Arus Samaria ini itu bukan orang berdarah Yakub. bukan. Wih, masa sih? Ya, buktikanlah mana. Nah, orang Samaria ini dari mana rupanya? Ya saya nggak tahu di mana dia itu. Tapi di dalam apa nggak ada dibilangnya orang kalau Samaria itu orang dari Bani Yakub. Orang Yahudi. Alamak. Ya kan memang nggak ada. Sudah sama Saudara, saya ayatnya. Ada. Orang Samaria itu adalah orang yang berasal dari suku Yusuf dan juga suku Lewi yang melakukan apa lagi istilahnya itu ya? Di mana ayatnya itu? Kawin campur itu apa maksudnya itu ya? Belas Orang terang. Samaria itu saudara, itu masih keturunan Yakub. Cuma Iya, mereka, ayatnya di mana? kok pakai ayat, kok bicara ayat? Dibuktikan di Kok, situ kok kalau bicara? ada orang Nah sekarang Samaria. mana ayatnya? Mana ayatnya orang Indonesia murid Yesus kalau gitu? Apa memang nggak ada. Mana ayatnya kalau kalian orang Indonesia ini muridnya Yesus? Mana ayatnya? Kan udah dibilang ya ayatnya, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka di Itu dalam bukan nama. Yesus. Bukan Yesus, itu Yesus yang Itu berkata, adalah Pak. makhluk yang dikutuk. Nah, itu yang penyesat itu saya bilang seperti Lah. omongan Bang Zuma ini omongan. Sekarang Yesus itu yang dikutuk rupanya. Ini yang dikatakan itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dia berkata seperti apa? Loh. Gimana sih orang serigala berbulu domba. Ya, seperti lebih dari Mesias yang asli. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kita buktikan ya. Boleh ya? Bukan di situ ayatnya yang keluar dari Paulus itu. Yang Kita Yesus buktikan, ini yang berkata, kita buktikan kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen, itu bukan Yesus anak Maria. Boleh kita buktikan, boleh? silakanlah buktikan. Oke, baik. Silakan dibuka. Di dalam kitab Imamat diterangkan begini. Kok imamat? Itu Mulai perjanjian kepanasan lama ya. itu. Mulai ketahuan kalau dia bukan mengikuti Yesus asli. Bang Zuma sebentar. Mulai ketahuan. Imamat Pancing itu- sedikit udah mulai imamat kepanasan itu iblisnya. Apa surat Coba. dari apa yang menulis itu kan Mulai. Kok mulai? Kamu tadi Mulai. bilang sama Paulus. Kok apa Mulai, hubungannya? coba lihat. Silakan buka, silakan. Iya, makanya kalau keturunan Paulus pasti ketakutan kalau baca kitabnya orang Yahudi. Diam ya. Kita buktikan Paulus itu tidak bertemu dengan Yesus. Di dalam Imamat 18 diterangkan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antara kamu, jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Dia ibumu. Janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkapkan auratnya. Mengenai seorang anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, jangan kau singkapkan auratnya, karena ia adalah saudara perempuan. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu,
karena ia adalah Menantu kerabat pun nggak ayahmu. boleh nikahkan di Janganlah situ, kau menantu singkapkan pun. orang saudara perempuan Menantu ibumu, pun nggak karena boleh ia kerabat ibumu. disikapkan. Janganlah kau singkapkan orang istri saudara laki-lakimu, ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia adalah istri saudara ayahmu. Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat ini, dalil-dalil ini, itu masih berlaku atau tidak? Masih. Masih. Kenapa dia masih? Karena ini adalah kebenaran. Ya. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam suratnya di Galatia 2:21, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam imamat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Jedor. Di mana ayatnya? Galatia 2 nomor 21. Oke? Galatia. Udah ketahuan kan kalau ternyata kalian bukan mengikuti Yesus Kristus? Bentar. Galatia berapa? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 5 nomor 1. Masih berlaku nggak ini? Masih berlaku. Galatia 2:21, Galatia 2 ayat Nomor 21. Iya, baca. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya apa benar hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di mana di situ? Lah, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, hukum Aku Taurat. tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di yang situ tadi itu yang kita masalahnya baca, yang kita baca tadi itu kebenaran atau bukan? kebenaran. Kalau ada kebenaran sia-sia kematian Kristus atau tidak menurut Paulus? Bukan begitu maksudnya. Iya, putar Bukan lidahmu begitu ular. penjelasannya. Bukan ular itu. mendesis, ular mendesit melilit lidah. Ya, penjelasannya. Dalilnya bukan mengatakan, tafsirannya. aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran Jangan oleh hukum menafsirkan Taurat, ayat sesuka maka hatimu. sia-sialah kematian Kristus. Jedar, Anda mengatakan bahwa ulang imamat 18 tadi itu kebenaran. Ya, Padahal memang Paulus mengatakan kalau kamu menganggap sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang imamat tadi hukum Taurat atau bukan? hukum Taurat. Nah, ada nggak kebenaran di situ? Ada. Berarti sia-sia kematian Kristus. Oh enggak lah, enggak seperti itu Iya, ayat. iya, Bukan seperti iya, itu ayat. iya, iya. Ya, Mutar lagi. kebenaran yang bagaimana yang dibilang? Kebenarannya bagaimana? Tanya Paulus. Tanya Paulus, kebenarannya bagaimana? Paulus, Anda baca Galatia 5 nomor 4. Di situ Paulus menjawabnya. Silakan. Inilah ku bilang, kalian ini bukan pengikut Yesus. Yesusku tidak mungkin punya pengikut kayak kalian. Mustahil. Kalian ini serigala nyamar domba, Cak Ayu. Alah. Lah, nggak malu tadi mengaku itu, nggak malu. Ada kebenaran Bang Usuma. Begitu dikasih Galatia 2:21, wah, enggak begitu maksudnya. Enggak begitu maksudnya. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Jangan apa, Lah, cuma. memang harus comot. Memang Ya. harus comot. Masa kau harus suruh saya baca satu kitab? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau tanya. Tadi imamat 18 itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Benar. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu Ya, lepas dari maksudnya- Kristus. Hei, Bentar. kamu lepas dari Kristus Benar, jikalau benar. kamu mengharapkan Yang kebenaran dikatakan itu oleh benar. hukum Taurat. Pasti maksudnya begini, kita itu harus bergantung dalam harus Iya, tetap iya, dalam iya. kasih karunia Tuhan. Dinda Alif Ya. tadi orang ini mengatakan Ya, udah. hukum Taurat sudah digenapi katanya ya. Iya. Udah itu enggak tidak lagi ya? Penggenapan nggak berlaku, hukum betul. Taurat itu. Enggak Aku berlaku mati lagi kan? Yesus di kayu salib, dia bilang. Enggak berlaku lagi itu ya. Bentar.
tentang Masolang generasi. Ini masih Benar, berlaku benar Imamat tadi. 18 tadi itu masih berlaku. hukum Taurat yang digenapin itu bukan hukum-hukum yang seperti peraturan-peraturan, tetapi akibat dari hukum Taurat itu pelanggaran dari hukum Taurat. Ular. Di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa dalil-dalil yang lain yang seremonial itu tidak berlaku, itu di mana dalilnya? Ya memang begitulah penjelasannya. Ya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah tafsiran dari penjelasan dari ayat itu. Jika kamu mengharapkan, jika kamu mengharapkan, yang tidak sesuai di jika halaman kamu Quran, mengharapkan bisa. kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, kamu lepas dari Kristus padang gurun. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Makanya saya katakan orang Kristen ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Dulu. Kalau kamu ngomong terus bagaimana kita Saya kan lagi ngajarin kamu ini. Saya lagi ngajarin kamu. Ya, Matius 5 nomor 19. Saya udah tahu karena kau ajaran penyesat. Itu yang diwaspadai. Ya, oke, silakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Imamat 18 tadi hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Benar enggak? Benar. Masih berlaku enggak? Masih. Berarti kau lepas dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Meskipun hukum Taurat itu sebenarnya bukan punya kalian. Bagaimana? Hukum akibat dari hukum Taurat itu ya dibebaskan akibat dari hukum Sekarang Taurat. Imamat 18 itu berlaku enggak untuk Kristen? Sebentar, itu kan perintah. Ya sekarang Imamat 18 hukuman. itu berlaku enggak untuk Kristen? Itu berlaku sampai sekarang. Itu perintah. Itu kitabmu? Itu perintah Tuhan kepada kamu? Atau itu hanya untuk Bani Yakub? Makanya kamu mengerti. Saya ngomong dulu, tenang kau dulu. Bentar. Itu perintah. Perintah untuk siapa? Dilarang itu yang itu Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Akibat dari hukum Tauratnya. Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Untuk Pasti bohong ini, pasti bohong. ya untuk orang Israel. Untuk orang Israel. Berlaku enggak untuk kamu? Untuk orang Israel. Berlaku untuk kamu? Karena perintah itu berlaku. Kamu orang Israel. Itu dari hukum Kamu orang Israel. Tetapi kami percaya dengan Allah. Dengan apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Masolang generasi. Ya, kami kan percaya dengan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Allah, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus. Ini ular apa yang merasukimu? Kami percaya itu. Ular apa yang merasukimu? Imamat 18 itu hanya untuk Bani Israel. Itu gue bilang teman-teman. Ya, coba kita lihat teman-teman. Kalau saudara Kristen berbicara mengenai agamanya, yang dimuntahkan pasti kebohongan. Pasti kebohongan yang dimuntahkan. Ada kebohongan, justru Anda yang berbohong. Imamat itu untuk siapa? Hukum imamat itu untuk siapa? Imamat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel yang dikatakan di situ. Nah, itu berlaku untuk siapa? Ya kita kan sebagai orang Kristen yang itu pasti bohong. Kita mengikuti kepada Allah. Karena Allah banyak orang Israel. Seru-seruan memang. Kenapa kita semakin cinta dengan dunia apologet ini? Karena kita dipertemukan dengan orang yang lucu-lucu. Orang yang lucu-lucu. Orang yang mirip ular. Mendesis. Masolang generasi. Imamat itu adalah aturan Tuhan untuk kaum Yakub, Bani Yakub. Datang orang Kristen
hanya mengambil terjemahan dari kitabnya orang, habis itu dia merasa mereka yang punya. Yang memerintahkan Itu berlaku siapa? untuk mereka. Berlaku untuk semua, ya. Berlaku Masalah untuk semua. generasi. Hukum Taurat Pasti itu, bohong, hukum Taurat pasti itu berlaku bohong. sampai sekarang. Pasti Ya. bohong. Perintah Nggak hukum bisa. Taurat itu yang Nggak tidak bisa. berlaku, yang Mereka tidak ada digenapi hubungan. Itu adalah akibat Orang dari Kristen hukum dengan Taurat kitabnya itu. Yahudi itu nggak ada hubungannya. Aturan-aturan Tuhan Gimana yang datang diskusi kepada Bani Zuma ini? Israel Makanya itu dibilang nggak orang ada Zuma itu hubungannya. benar hebat karena tidak dikasih kesempatan bagi orang untuk menjelaskan. Ya saya nggak mau lagi samamu. Kau udah ketahuan bohong, ngapain lagi Oh, ya udahlah. dilanjutkan? Kita akhiri karena kamu Makanya saya kudus, bernarasi. saya nggak mau Saya mendengarkan. hanya memompa Saya semangat tidak mau anak-anak tertipu saya dengan dibawa. Tengoklah tipu anak-anakku muslihat sekalian. kamu. Tengoklah ini. Dan Dia penduduk tulis saya, namanya lucu ya ya udah kan? kalau gitu, Sahabat nggak banyak Kris diberi katanya. sama orang Sahabat begitu, Kris. ya. Artinya apa kalau sahabat Kris? Orang yang intim Ya. dengan Kristus, ya kan ya. Sedangkan Paulus nabinya mengatakan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kris. Tadi dia masih menjilat Taurat, imamat. Enggak, bukan Berarti begitu, dia lepas enggak, dari bukan Kris. begitu, bukan. Hukum Taurat maksudnya begitu Masalah adalah generasi. Adakah? hukum akibat hukum Taurat itu Masalah. bagi orang yang menjalankan apa hukuman bagi orang hukum Taurat. Ya, Hukum Taurat tapi ini kalau untuk Kristen? perintah itu Hah? Hukum Taurat itu untuk Kristen. Jadi berlakulah sampai sekarang karena hukum Iya. Taurat itu diperintah berasal dari Allah. Dinda Ali, bisa nggak orang ini dimasukkan aja di kandang, di kerangkeng? Orang rusa ini, Kayaknya udah orang harus rusa. begitu ini, kayaknya udah harus Iya, begitu. orang Begitu. rusa. Masukkan dia biar dia makan dedak dulu. Makan dedak. aja. Udah, kau makan Tadi- dedak dulu, makan dedak, Tadi makan dia dedak yang dulu. memaksakan kalau hukum Makan Taurat dedak. batal nggak dipakai. Sekarang dia memaksakan mau pakai. Ini gimana ini ceritanya ini? Ular. Tadi mati-matian dia membatalkan itu. Sekarang mati-matian memakainya, membelanya. Ini lucu jadinya. Masalah generasi. Inilah teman-teman Iya, sekalian ya. sesungguhnya bukan. Kristen bukan menerapkan hukum Taurat karena hukum Kristen itu kan lebih di atas nilainya di atas hukum Taurat, bro. Ah, ini lagi. Lucu lagi nih. Kelihatan. Lebih lucu lagi nih. Lebih lucu Jadi lagi nggak di ada atasnya namanya hukum Taurat. misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan, nggak gitu. Pencuri potong tangannya nggak gitu, bro. Jadi udah di atas itu maksudnya. Iya. Jadi tadi kalau Imamat Bang 18 itu nggak berlaku. Itu silakan saja mau menerapkan hukum Taurat sebenarnya. Biarkan saja. Berarti dia Imamat memberi- 18 tadi itu nggak berlaku lagi, Bang? Ya udah di atas itu hukum kasih. Iya, makanya kalian Hukum saling Taurat kasih itu kan mengasihi. sangat banyak. Laki Ya, sama ada laki saling 600. kasih gitu maksudnya. Jadi, Di sini kan itu jangan maksudnya. kamu Ini harus di atas itu. Oh, di atas Hidup ini keagamaan berarti. orang Kristen itu di atas Tengok teman-teman, dia di atasnya lagi nih katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi kan perintahnya jelas tuh. Ya. Mata ganti mata. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ini tidak berlaku lagi, berarti sudah Udah di boleh. atas itu Nah, semuanya. di atasnya. Udah di atasnya. Jangan sebatas Udah di itu atasnya lagi. katanya. Udah di atasnya katanya. Nah, terus Udah. dikatakan, Hanya tingkat sebatas janganlah dia kau sama singkapkan orang aurat Yahudi. seorang istri ayahmu. Enggak berlaku lagi katanya, berarti sudah Udah di atas itu, boleh. tidak hanya sebatas Sudah itu. boleh. Mengenai Misalkan hanya aurat anak memandang perempuan aja. dari anakmu laki-laki Pikiran yang atau didekati anakmu siapa? perempuan, jangan Di kau muka singkapkan bumi auratnya. ini yang Enggak lebih berlaku diberkati lagi. itu siapa? Berarti sudah bisa. Ayo. Asal Janganlah juga kau baik. singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, tantenya. Berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat istri dari saudara laki-laki ayahmu, berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dari anaknya perempuan, berarti sudah bisa. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan, berarti sudah bisa. Jangan kau hampiri seorang perempuan waktu dia haid, berarti sudah bisa. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, berarti sudah bisa. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang, berarti sudah bisa. Janganlah kau menajiskan dirimu dengan semuanya itu, berarti sudah bisa. Karena sudah nggak berlaku lagi, betul? Lebih dari situ. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi kan? Karena udah lebih yang dipakai orang Kristen. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi kan?
Berarti ini nggak berlaku Sudah lagi. lebih dari situ nilainya. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi. Ini Ngapain sudah kamu lewat. pakai sepeda? Nggak berlaku sudah lagi. lebih dari situ, dari motor. Berarti ini sudah boleh kan? Karena nggak berlaku Sepeda. lagi. Mana sih? Berarti ini nggak berlaku Sama-sama lagi. memang punya roda. Berarti Jadi larangan lebih, bro, ini, bro, itu yang perlu Anda pahami. yang saya tanya, berarti larangan ini sudah nggak berlaku. Sudah lebih dari situ. Bahasa apaan sih? Ini berlaku atau tidak berlaku, kopla? Saya pukul juga nanti kau pakai topi Jawa ya. Yang saya tanya, ini berlaku atau tidak berlaku? Ngomong apa kayak nipu-nipu aja. Itu sudah tidak lah, itu sudah lewat. Bukan itu yang kutanya. Ini masih berlaku atau sudah nggak lagi? Ini oten kalau nggak menyesatkan, tidak puas dia hidup. Ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Lebih dari situ yang Saya tidak tanya itu dong, Pala. Yang saya tanya, ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Boleh diberlakukan oleh orang Yahudi, boleh. Ya, untuk Kristen, untuk Kristen. Untuk Kristen berbeda untuk orang Kristen. Berarti ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Ya, di atas itu nilainya. Berarti ini nggak berlaku untuk orang Kristen. Hah? Di atas itu nilainya. Ya, ini berlaku nggak untuk orang Kristen? Ini berlaku nggak untuk orang Kristen? Lebih tinggi. Saudara, Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Yesus mati di atas dengan cara terkutuk di atas salib. Siapa yang bilang cara terkutuk Yesus datang? Galatia 3 nomor 13. Itu Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Ini yang imamat ini yang ditebus. Katanya bukan untuk kau ini. Iya, Ini hukum Taurat, ini imamat. Imamat itu hukum Taurat atau bukan? Dari situ. Iya, imamat ini Taurat atau bukan? Taurat itu. Ya, Taurat. Ini ditebus oleh Yesus. Makna ditebus itu kita tidak pakai lagi. Berarti kalau tidak dipakai lagi berarti ini sudah bisa. Pantas saja kalian seks bebas. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Pantasan. Karena ternyata sudah nggak berlaku lagi ini. Cuma dijadikan aksesoris supaya dianggap, oh Yahudi kan. Aku kan Yahudi, tapi rohani. Tapi cuma pura-pura doang. Kitabnya cuma aksesoris. Biar dianggap, wow gitu loh. Betul kan? Anda perlakukan. Tapi orang Kristen tidak memakai itu karena yang dipakai orang Kristen Berarti kalau orang Kristen tidak memakai lagi ini, tapi Kristen mengaku ini kitabnya, berarti semua larangan yang ada di dalamnya sudah bebas Kristen lakukan. Memahami itu. Ya justru saking pahamnya, sehingga mereka kemudian menjadi Kristen. Seks bebas boleh, kan gitu. Bebas, seks bebas. Dilarang. Mana larangannya? Cerai aja dilarang. Kan ini sudah. Ya cerai dilarang tapi seks bebas boleh. Ini yang kumaksud imamat 18 ini kan sudah boleh. Imamat 18 ini kan sudah boleh. Lebih dari situ nilainya. Mana larangan poligami di kitabmu mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ini secara spesifik tidak disebut dilarang poligami. Sebuah agama tidak memiliki aturan, baik itu cara ibadah, cara menyembah Tuhan, gerakan-gerakan ibadah, tidak ada lagi prosesi dalam beribadah yang diajarkan oleh Tuhan. Yakin mau menjaga dirinya dari tidak berzina, perasa pingin muntah. Orang Yahudi saja yang diatur mulai dari tempat tidurnya sampai dia tidur kembali, masih ada yang melakukan seperti itu. Apalagi Kristen yang tak ada lagi aturan di dalamnya, merasa nggak berzina, rasa ingin muntah. Aturannya lebih tinggi. Aturan apa? Aturan apa? Coba kau tunjukkan kepada saya. Dengarkan kepada saya. Coba kau tunjukkan syarat sah nikah di agamamu. Silakan. Nggak boleh apalagi. Ya silakan, mana kau tunjukkan syarat sah. Syarat sahnya orang Kristen disebut halal antara laki perempuan itu mana? Tunjukkan. Mana? Memiliki kasih.
Yang saya minta lebih supaya tinggi. seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu bisa disebut halal, tidak berzina, itu apa syaratnya di Kristen? Taurat itu Apa? harus dipakai orang Kristen. Apa syaratnya di Kristen? Seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah boleh bersetubuh, apa syaratnya? Ayo. Apa syarat halalnya? Dipersatukan. Iya, di mana? Di mana? Coba bagaimana caranya dipersatukan? Senjatanya, rudalnya dikasih Dia ketemu berjanji begitu. di hadapan Di depan apa? Di hadapan Tuhan mana? Gimana diajarkan di mana? Dan senang. Diajarkan di Tidak mana? boleh. Di mana diajarkan di Bible untuk menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidur serumah, itu syarat sahnya apa? Katanya lebih tinggi nih. Sesuai kasih, mereka udah saling mengasihi. Iya. Oh Begitu. Tepuk tangan kalau begitu, tepuk tangan. Tepuk tangan Dipersatukan kalau oleh begitu. Tuhan, bukan dipersatukan oleh yang tidak benar. Dewa. Begitu bro. Wah. Jadi lebih tinggi nilai-nilai ajaran Yesus itu. Dewa monitor. Makanya nggak boleh kawin cerai. Itu rendah itu. Dewa. Hush. Dewa. Kesempatan nih, Wak. Kamu pindah aja dulu. Di sebelah syarat sahnya yang penting mengasihi. Bebas lu ngasihi siapapun di sebelah, wey. Halal. Lu tinggal kasihi orang, lu kasih sama wanita itu halal, coy. Oleh Tuhan. Ya, ada Salome. Begitu. Kamu mengatakan Sama seperti bahwa perkawinan di agama sana. Kristen lebih tinggi dari hukum Tuhan. Sudah tidak menggunakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang saya tanya, Yang Nabi Musa itu kan apa Taurat. dasarnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dikatakan halal? Apa syarat sahnya di Kristen? Ya, ada pernikahan. Ya itu syarat sah nikahnya apa? Ya, pernikahan. Mereka udah direstui oleh Tuhan. Mereka udah kasih, bukan hanya sekedar bukan. Gitu, bro. Mana syarat sahnya? Syarat sahnya mana? Sudah satu dalam Kristus. Begitu sahnya, Pantas aja di barat kayak gitu. Ternyata maka syaratnya cuma kawin itu. cerai, gitu. Tidak boleh kawin cerai. Gak boleh. Nggak boleh. Itu namanya itu. Tidak boleh kawin cerai. Iya, jadi udah istri sempurna. Lucu. Kan boleh punya istri 2. Yesus mengajarkan ya tidak terbatas. Tidak boleh poligami. Jadi begini, bro. Nggak usah. Kamu turun aja. Kamu ke gereja. Kamu bohong aja di sana. Jangan di sini. Enggak, saya diskusi sama orang kayak enteng, gak ada ilmu. Ngomong sendiri. Ditanya apa, lantur kemana-mana. Ayo. Dewa kesempatan dikasih, cuman modal kasih katanya. Di sebelah sudah halal lah. Gak mendengar. Giliran udah dapat rumah tadi dia dari hotel. Dengar, cuma apa yang mau dijawab coba orang lagi begitu. Orang gila itu. Katanya di sebelah yang penting modal kasih. Gimana dong? Enak dong. Modal kasih langsung halal. Bang Juma juga bertanya nggak ada jawabannya. Pertama nih, toko-toko yang ada di Bible itu nggak pernah mengajarkan bagaimana cara kawin. Yesus tidak pernah ngajarin, Paulus nggak ngajarin, Lukas nggak ngajarin. Ini nggak nama dia, wah. Tapi ada jawabannya tadi. Modal kasih. Ya apa? Kasih itu. Ya asal kasih aja, udah terserah lu. Itu makanya mereka sesama juga bisa kan? Karena modal kasih. Gimana dong? Kasih yang paling tinggi itu. Mestinya kalau dia pintar, kasih ya 300 sejam. 300 sejam kasih. Kalau dia pintar menjawab, itu nanti keputusan bapak-bapak gereja yang urus di gereja, itu jawabannya. Ya itulah kasih tertinggi. Ya pasrah ikuti aja, yang penting terlampiaskan, itulah maksudnya. Ya saudara-saudaraku Kristen, kehadiran kami di sini karena kami kasih kepada kalian. Kalau nggak kasih ya ngapain kita sampai subuh kan ya?
Tapi tadi ada saya monitor kan Baju nggak masuk tuh. Dipersekusi oleh 5 orang bloon. Lucu dulu, lucu. Udah dikasih. Allah Maha Pengampun. Dia minta saksi, gimana caranya ada saksi? Dia minta penebus. Penebus. Aduh, saya sudah katakan Nabi Muhammad itu bukan penebus, dia penghapus. Lebih tinggi posisinya. Mensucikan ya. Iya, dia mensucikan. Berarti kalau dia mensucikan berarti dia membersihkan. Kalau membersihkan apa itu namanya? Menghapuskan. Dia tidak perlu menjadi korban. Dia korban. Beliau justru mengangkat derajat manusia dengan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Itu Nabi Muhammad. Gila. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Keren. Kalau dia ini sudah korban, dikutuk, dibunuh, ditombak, ditampar. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mensucikan umatnya. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan umatnya? Dengan mengikuti beliau. Dosa di waktu asar dihilangkan pada saat maghrib. Dosa antara maghrib ke isya disucikan saat isya. Dosa yang dilakukan isya sampai subuh dibersihkan sampai subuh. Ya cuman yang kita khawatirkan pada saat belum sampai subuh ajal menjemput Pak Bom-Bom kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Maka senantiasa jangan menunggu waktu sholat untuk beristighfar. Jangan menunggu waktu sholat untuk melakukan pengampunan pertobatan. Senantiasa bertaubat. Makanya umat Islam itu upayakan denyut jantungnya itu selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu. Jadi Nabi Muhammad datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, umatnya. Tapi tadi Bang Juma itu dipaksa bloon mengikuti cara dia. Iya. Tapi ada hal yang istimewa dari Islam ini. Apa yang istimewa dari Islam? Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah mengajarkan Islam. Setiap kali umatnya melakukan dosa, maka anjurannya, perintahnya taubat, istighfar. Itu terus sampai orang itu meninggal. Nah, yang rancu mereka. Yesus korban cuma sekali. Bagaimana kalau mereka melakukan dosa lagi? Apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Bertaubat. Ikut kembali ke ajarannya Nabi Muhammad. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Kembali ke pola awal. Yesus mengajarkan bertobatlah. Enggak. Harus dosa-dosa kita ini ditebus. Nah, giliran ditanya. Setelah penebusan dosa dilakukan oleh Yesus, lantas kemudian kalian melakukan dosa kembali. Apa yang kalian lakukan? Apakah Yesus kembali disalib untuk dosa kalian? Enggak, Bang. Lalu bertobat. Ya. Masalah generasi. Apa bedanya Yesus tidak mati dengan Yesus mati disalib? Kalau ujung-ujungnya bertobat. Ya mending Yesus itu diangkat ke langit, ente bertobat, dah selesai. Kenapa jadinya kayak gitu ya? Ya kan Yesus tidak perlu mati, nggak perlu kemudian tercemar, nggak usah ditombak, diludahi, ditampar. Cukup bertobat aja udah selesai. Makanya berapa kali harus kita ajarkan. Dosa ditebus, dihapuskan oleh Tuhan, itu cukup kita bertobat. Oh enggak, harus begitu. Iya kalau disyariatkan. Misalnya berkurban hewan. Itu kan hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu perintah. Tapi kalau untuk nebus dosa, ya bertobat, Cak Ayu. Bertobat. Gampang sekali kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Umatku yang telah menyadari kesalahan-kesalahannya lalu datang kepadaku. Aku mengampuninya dari surga. Itu diterangkan di dalam berapa itu? 4 tawarik ya.
2 tawarik. 2. Iya. Jadi Tuhan mengampuni dosa-dosa dari surga. Tidak perlu Tuhan turun ke bumi. Ya Allah ya Karim, saudara-saudaraku ini. Yesus datang nebus, ketepak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hore! Dosa-dosa dihapuskan oleh. Habis itu? Habis itu apa? Habis itu apa? Berbuat dosa lagi. Buat dosa lagi. Nah, kalau buat dosa lagi gimana solusinya? Ayo, gimana solusinya? Usaha juga, tobat juga. Yesus turun lagi, Bang. Yesus turun lagi. Lagi Yesus nebus lagi. Turun lagi Yesus. Salib lagi. Turun dong. Turun salib lagi, lagi gitu. Enak turun dong. salib lagi. Enak turun. Aduh, parah. Sama seperti Yahudi bukan? Ketika mereka berdosa, mereka diminta untuk mempersembahkan domba. Besok berdosa, persembahkan lagi. 1000 kali dia berdosa, ya 1000 ekor. Nah, memang itu kaidah. Kaidah dalam ajaran orang Yahudi. Mereka bersalah, mereka nebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Terakhir baru diajarkan juga berinfak, bersedekah untuk menghapus dosa. Sama seperti Islam. Lah tetangga kita ini beda. Kalau orang Yahudi korbannya sapi, mereka tidak menyembah sapi. Dan mereka tidak menyalibkan sapi. Bayangkan kalau sapi disalib. Mengarah kemana kepalanya? Apanya yang mau dipaku? Iya kan? Apanya yang mau disalib? Nggak kuat kayunya menyangga kali. Alamak. Lagian korban-korban yang yang menjadi tebusan, korban-korban yang menjadi korban tebusan bagi Bani Israel, sapi, lembu, kambing, nggak ada yang disembah. Oh, karena kau darahmu, dagingmu, kau curahkan untuk dosa-dosaku. Begitu mulia pengorbananmu, wahai sapi. Koplak. Sapiku yang manis, bibirmu merah, tapi ketika berhadapan dengan salib jadi putih. Kau berkorban di atas salib, wahai sapi. Kau tumpahkan darahmu dan dagingmu demi untuk dosa-dosaku. Nah, sembahlah itu, samanya itu, sama-sama korban. Sama kan? Iya. Terus kenapa Yahudi? Itu menyinggung orang India itu. Terus kenapa orang Yahudi nggak nyembah sapi? Keluaran 29:14, ambillah dagingnya, ambillah taiknya, ambillah kulitnya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kenapa mereka tidak mengambil itu dan tai sapi, engkau begitu berjasa, dosanya bom curi ayam, ditebus dengan tai sapi. Tai sapiku yang mulia. Parah kali Sambalu. Kenapa nggak lakukan hal seperti itu? Polanya berbeda. Giliran Yesus, wah. Nah sekarang kalau kalian berdosa, apalagi yang kalian mau korbankan? Ujung-ujungnya apa? Ya bertobat. Kembali ke Islam berarti. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Cobalah. Ya. Kenapa dek? Maaf Pak. Kenapa? Saya habis curi uangnya dosen saya. Kamu Kristen? Iya. Jadi gimana? Saya juga bingung. Dosa saya ini gimana? Siapa yang mau tebus? Maukah Bapak mati aku salib sekarang di tiang listrik untuk dosa-dosa saya? Oh nggak mau, saya nggak mau. Jadi gimana Pak dosa saya? Gimana? Ya kau bertobatlah atas dosa-dosamu. Ikut-ikutan Islam saayu. Mas Solang, Pak Bom bertobat lagi. Kupikir sudah ada korban, ternyata masih juga ikut-ikutan Islam bertobat. Mas Solang. Jadi yang sudah korban ini pasti marah. Kau itu ya, aku sudah korbankan diriku. Kau berdosa lagi. Sia-sia dong saya mati. Kalian berdosa lagi. Jadi gimana ini?
Aku turun lagi biar mati kedua kalinya. Yeay, dompala. Sia-sialah kematian kalau kalian melakukan dosa lagi. Makanya jangan lagi melakukan Jawaban Mbak dosa. Nyuma, kalau mereka berdosa itu otomatis terampuni dengan penyaliban itu. Ada juga yang menjawab kayak gitu. Iya, itu di 1 Yohanes 2 nomor 1 betul. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kejeblok. Makanya tadi ku tanya Imamat 18 itu masih berlaku enggak? Oh, ternyata enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada Yesus yang apa? Yang apa? Baik, pendamai. Yang apa? Yang mendamaikan. Gitu. Bahkan kalau saya nggak salah ya, di dalam Roma berapa itu ya? Kok saya jadi lupa ya? Roma berapa itu ya? Apa? Matematika. Tentang apa dulu? Enggak, Bang Andi. Dikatakan kamu ini orang merdeka. Orang merdeka. Maka jangan kamu melampiaskan kemerdekaanmu. 2 Petrus Roma kayaknya. 8. Roma 8 ya? Roma 8 2 sampai 4. Begitu ya. Roma 8 ya, Bang Andi. Ya, coba dibaca, Bang Andi. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Itu kan dari hukum dosa. Galatia 5, Galatia 5, Bang Andi. Galatia 5 nomor 13. Ya, itu juga bisa. Kalau kita lihat saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Gitu ya. Iya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Salah. Itu terjemahan enggak benar, itu terjemahannya itu. Oh, enggak benar ya? Enggak benar itu. Jadi di situ tidak ada dosa, Bang Andi. Kalau kita lihat di dalam original teksnya itu ada kata sars. Sars itu artinya daging. Jadi terjemahannya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan karena dosa. Dosa itu salah. Manra senggotai. Yang salah juga terjemahan itu Yesus mengampuni dosa. Padahal di situ kan Yesus meninggalkan dosa ya. Iya, betul. Meninggalkan. Apa istilahnya? Yunaninya itu epeimi. Iya. Meninggalkan, bukan mengampuni. Ya, masalah generasi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi memang dipanggil untuk merdeka. Imamat tadi itu nggak berlaku. Dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perang merdeka mereka ini, nggak ada lagi anunya, mau ngapain aja bolehnya dia orang merdeka. Begitu Jongana. Ya silakan, ada yang ngorok. Lanjut Bang Hadi, lanjut Bang Hadi. Iya. Siap disapa dulu berarti Bang Andi ya. Iya. Ini siapa ini? Rini Regar monitor. Iya. Rini Regar masih monitor? Masih, Bang. Bang. Aduh. Geli. Ya, orang Bogor itu mah. Wah, kayaknya dia udah nggak monitor kayaknya. Biar dibawa lagi ya kalau udah nggak monitor ya. Turunin aja. HM. Monitor HM. Wah, HM monitor. Haji Mukri itu, Haji Mukri. Aduh ya Allah. Suka berubah-berubah gini ya tampilannya.
Sambil tetap layar ya Iwan Pilaya, saya sudah 3 kali kepental ini. HM juga tidak monitor, biar di bawah aja ya. Herwin, monitor Herwin. Herwin monitor. Kayaknya pada tidur kayaknya kopi pahit juga nih. Tapi pada dasarnya ya, ini saya perhatikan nih, kan saya juga banyak berteman itu. Dia itu kalau kesandung kakinya itu, kalau itu dia juga benar kata Bang Juma, dia ke Islam, istighfar dia. Astagfirullah, nggak berasa loh itu refleks. Sering loh saya dengar Kristen itu istighfar gitu loh. Pernah nggak dengar Ustaz? Kristen istighfar? Sering mereka itu refleks, ngikut-ngikut. Refleks gitu, manusiawi gitu. Terus kemudian dapat rezeki juga, alhamdulillah, nggak berasa loh itu. Terus ada keajaiban. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, ini mana perdebatan itu berlangsung. Dan lucu ya, kalau orang Kristen ini ditanya apakah Yesus Tuhan, Tuhan. Mungkin kan Tuhan mati? Oh, tidak mungkin Tuhan mati katanya. Nah, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan katanya. Kok mati? Itu manusianya. Pokoknya lucu. Lalu Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan katanya ya. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan. Nah, lalu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan katanya. Lalu Yesus itu manusia atau bukan? Tuhan katanya. Nah, lalu Tuhan itu mungkinkah Tuhan itu mati? Tidak mungkin. Jadi Yesus mati atau tidak? Mati katanya. Nah, jadi kok Tuhan mati? Itu manusianya. Pokoknya lucu ya. Jadi diputar-putar ya hanya ke situ-situ saja. Itulah ya, akibat mengimani segala sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia tanpa menggunakan akal, akhirnya begitu sesat. Itulah mengapa Allah katakan orang-orang Kristen itu sesat. Ya. Sesat karena mengatakan bahasanya Allah itu menjelma menjadi manusia. Allah itu merendahkan dirinya ya di hadapan manusia. Nah, itulah yang dikatakan bahasanya orang-orang Kristen itu sesat. Sesat menyesatkan itu orang-orang Kristen. Ketika berhujah tidak ada yang rasional, tidak ada yang logik, tidak ada yang masuk akal, namun merasa benar, dengan pedenya mereka menguraikan seolah-olah bahwasanya apa yang terlontar dari lisannya itu adalah sebuah kebenaran. Padahal jikalau dicocokkan dengan isi kitabnya, tidaklah seperti demikian sebagaimana orang-orang Kristen itu ucapkan ya. Jadi antara kitabnya dengan keyakinan orang Kristen itu berbeda ya. Berbeda jika umat Islam umat Islam menguraikan segala sesuatu atas keimanannya berdasarkan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu menyampaikan dari segala informasi yang datangnya dari Tuhan, dan umat Islam mengikuti dan mengimani. Nah, berbeda orang-orang Kristen ya, kitabnya tebal kurang tebal, sampai kitabnya orang Yahudi mereka colong, mereka caplok, dijadikan bagian dari kitab suci mereka, namun tidak diimani apa yang tertulis di dalamnya. Yang ada nubuatan hanya itu saja. Masa ya ada nubuatan Tuhan akan menjelma menjadi manusia? Tidaklah terletak sebagaimana orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang Yahudi mengimani itu bahwa Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia dan bercampur baur dengan manusia, akan menjumpai manusia lalu dia menjadi manusia. Orang Yahudi saja tidak mengimani seperti itu yang kitabnya mereka colong itu. Namun mereka orang-orang Kristen merasa lebih paham dari orang-orang Yahudi itu sendiri, yang notabene mereka mengetahui bahasa teks aslinya, dan itulah bahasa mereka yang sesungguhnya kan itu ya, kitab
kitabnya orang Yahudi ini. Namun orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi merasa lebih tahu grammar dan kosakata apa yang tertulis di dalamnya, bahwasanya Tuhan mesti menjadi manusia dan itu diyakininya. Nah, itu ya, orang-orang Kristen ini dikatakan sesat, itulah demikian. Sesat menyesatkan. Lalu di dalam kitabnya, kitab yang dianggap perjanjian baru, yakni kitabnya orang Kristen itu sendiri pun, ya, tidak ada satupun dari ayat penyampaian yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri yang dimana dirinya itu mengaku Tuhan dan meminta disembah, itu tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ya, nah ini malah Yesus bertuhan malah dituhankan. Itulah orang-orang Kristen itu, maka dikatakan sesat. Itu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ruby Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.